Sampurasun. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia melahirkan berbagai tradisi yang berbeda di setiap daerahnya. Salah satu halnya adalah tradisi yang ada di prosesi pernikahan. Ada tradisi Bali, tradisi di Jawa, dan tradisi pernikahan di Sunda, serta lain sebagainya. Salah satu prosesi adat pernikahan yang ada di Indonesia adalah prosesi adat Sunda. Di dalamnya ada tradisi sawer. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak ya, apa itu prosesi adat sawer yang ada di pernikahan Sunda? Halo guys, Halo. lagi pada ngapain nih? Biasa ngerjain tugas. Yoi. BTW, kalian tahu nggak sih apa itu adat prosesi sawer di pernikahan Sunda? Apa ya? Aku sih nggak tahu. Kamu tahu nggak, Wi? Apa ya? Aku juga nggak tahu. Kamu tahu nggak, Mil? Oh, yang ada di dangdut itu ya? Bukan sawer yang itu. Terus? Selain tahu nggak sawer yang aku maksud? Wah, aku juga gak tahu emang. Apa ya itu? Nah, biar kalian semua tahu, kita lihat yuk cuplikan berikut ini. Yo. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 38 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Barat berada pada titik koordinat antara 5 derajat 50 menit sampai 7 derajat 50 menit lintang selatan dan 104 derajat 48 menit sampai 108 derajat 48 menit bujur timur. Etnis terbesar yang mendiami Provinsi Jawa Barat adalah suku Sunda. Maka, tak heran wilayah tersebut dijuluki sebagai Tanah Pasundan. Pada umumnya, setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda mengenai prosesi pernikahan. Salah satunya yaitu pada prosesi pernikahan adat Sunda. Pernikahan adat Sunda terdiri dari beberapa rangkaian prosesi, yaitu prosesi sungkem, membakar harupat, memecahkan kendi, menginjak telur, huap lingkung, sawer, dan yang terakhir yaitu prosesi buka pintu. Salah satu tradisi pada pernikahan adat Sunda yang masih ada hingga saat ini adalah prosesi sawer. Sawer berasal dari kata awer atau penyaweran yang dalam bahasa Sunda berarti jatuhnya air dari atap rumah. Kata sawer mengandung arti tabur atau sebar. Sedangkan menurut istilah, sawer adalah nasihat yang disampaikan oleh orang tua kepada anak untuk mengarungi bahtera rumah tangga, serta sebagai wujud syukur orang tua atas pernikahan anaknya. Kalau secara istilah mungkin lebih ke apa ya? Teknis syukuran, kayak prosesi syukuran dari seorang juru sawer atau juru tembang yang memberikan pepatah atau nasihat kepada calon pengantin. Kalau misalkan sawernya sawer pengantin seperti itu. Kalau secara istilah. Terus kira-kira asal mula atau sejarahnya sawer itu misalnya kapan Kak di Sunda ada, atau misalnya dari daerah mana, atau pokoknya sawer yang pertama itu di Sunda gimana sih gitu. Oke, gara-gara ini saya juga akhirnya kembali membaca lagi dan berkunjung ke guru saya malam kemarin sekali. Ternyata menurut guru saya yang dari ISBI juga, sawer Sunda ini sebenarnya ada juga pengaruh dari kebudayaan Jawa katanya, seperti itu. Kalau untuk daerahnya tidak ada yang pasti di sebelah mana awalnya gitu ya.
karena sawer Sunda ini adalah termasuk kebudayaan folklore. Folklore itu apa ya, kebudayaan kolektif yang tersebar di masyarakat dan berkembang di banyak daerah gitu. Dan bentuknya bisa jadi beda-beda tergantung daerahnya kayak gitu. Dan biasanya diturunkannya secara oral, turun-temurun gitu. Jadi tidak jelas awalnya tuh kayak gimana tuh. Tapi dari satu sumber ternyata ada pengaruh dari kebudayaan Jawa seperti itu. Untuk zaman sekarang, karena saya juga praktisi ya, maksudnya tuh kalau disebutkan lestari sebenarnya masih dilakukan, cukup lestari secara keberadaannya masih lestari, karena apalagi di Sunda, maksudnya kan si saweran ini sifatnya komunal, jadi tidak mungkin seperti di daerah lain atau di Jawa Tengah atau dimanapun yang hanya berlaku untuk kalangan bangsawan atau masyarakat keraton misalkan ya. Kalau di Sunda ini orang-orang kalangan biasa juga bisa menggunakan gitu ya. Jadi masih bisa ditemukan. Cuma dalam teknis pelaksanaannya sudah mulai terkikis gitu. Yang tadi ya mungkin Neng Rahma juga sudah tahu bahwa taunya sawer itu adalah hanya dilakukan lalu disawerkan selesai gitu. Taunya mungkin seperti itu. Nah, mungkin sekarang yang hilang adalah urutan runut pelaksanaan sawer tersebut, teknis-teknisnya. Dan apakah itu menyalahi aturan atau tidak sebenarnya? Sebenarnya karena sawer ini tidak wajib dan juga tidak sunat sebenarnya ya. Jadi kalau disebutkan tidak menyalahi, tidak juga sebenarnya. Cuman kalau misalkan kasusnya dalam masyarakat adat yang masih kuat, itu sudah jelas menyalahi aturan. Kalau di kita yang sudah mulai transisi jadi masyarakat urban seperti ini, rasanya tidak jadi masalah kelihatannya. Ini ironi menurut saya, karena saya praktisi dan melakukannya, tapi secara teknis saya tidak melakukan secara keseluruhan gitu. Karena ya kembali kepada kebudayaan yang kolektif tadi, yang folklore, karena tersebar, misalkan kalau dulu yang masyarakat adat itu ada yang namanya sawer buhun. Kalau sawer buhun itu tanpa iringan dulu tuh. Jadi ngaguluyur aja, langsung nyanyi, bersenandung langsung. Itu yang sawer buhun. Dan biasanya lebih panjang kalau itu. Dan bernada atau belaras slendro kalau dulu itu yang masyarakat adat itu, yang sawer buhun. Nah yang sekarang, yang sawer yang sering kita temukan sekarang itu adalah sawer yang relatif baru sebenarnya ya. Yang itu digunakannya adalah kidung, tembang, atau kawih biasanya tuh. Kidung, tembang, atau kawih. Apa itu kidung? Kidung ini bagian dari tembang, yang mana kalau tembang ini adalah lagu irama bebas kalau dalam karawitan Sunda. Biasanya gitu. Kalau kidung awalnya aja seperti ral, kalau dalam sholawat mungkin ada ngaheleang, apa ngaheleang tuh ya? Apa haleang itu? Gak tau lah haleang apa. Satu lagi ada yang tadi ada kawih. Kalau kawih ini adalah sekar tandak, lagu Sunda yang bisa diberi ketukan. Yang sering digunakan sekarang adalah kidung gitu. Adapun lirik atau secara tekstualnya itu berbeda-beda di tiap daerah. Misalkan Sunda Cianjuran, Sunda Urang, Sunda di Tasik, Sunda di Garut, Sunda di Bandung, misalkan beda-beda. Karena itu tersebar ya. Dan tidak ada yang paten. Tidak ada yang paten. Ini bentuk aslinya harus seperti ini, tidak juga seperti itu. Karena si liriknya, lirik dalam siraman itu dibuat oleh orang yang dituakan di masyarakat. Gitu. Dan nggak jelas, biasanya anonim akhirnya seperti itu. Selain berupa nasihat, tradisi sawer dalam pernikahan Sunda juga memiliki nilai simbolis. Nilai-nilai simbolis tersebut terkandung dalam bahan-bahan yang digunakan pada tradisi sawer. Berikut beberapa bahan yang ada pada tradisi sawer. Beras. Beras melambangkan kesejahteraan, yaitu amanat agar dalam mengarungi kehidupan berkeluarga harus memenuhi kebutuhan pangan. Kunyit. Kunyit melambangkan kemuliaan seperti kunyit yang ada dalam bahasa Sunda yang disebut koneng. Dalam mengarungi rumah tangga harus seperti kunyit, namanya koneng dan warnanya koneng juga. Bermakna harus sama dalam ucapan dan perkataan. Sirih melambangkan kerukunan. Diharapkan kedua mempelai selalu hidup rukun dan saling mengerti antara satu sama lain. Permen. Permen melambangkan makanan yang manis dan disukai oleh semua kalangan. Dalam berumah tangga, haruslah aman dan tentram agar disukai oleh semua orang. Selain itu, harus menjadi pribadi yang baik budi,
agar banyak orang menyukai dan mengasihi. Uang. Uang melambangkan kehidupan dunia, yang bermakna pengantin harus bisa mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Setelah mendapatkan rezeki, tidak lupa berbagi atau bersedekah sesuai dengan perintah agama. Seiring perkembangan zaman, bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi sawer mengalami perubahan. Pada masa kini, umumnya bahan yang digunakan pada tradisi sawer pengantin Sunda menggunakan 3 bahan, yang terdiri dari beras, permen, dan berupa uang. Prosesi sawer biasanya dimulai dengan dipersilahkannya pengantin untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Selanjutnya, pagar bagus memayungi pengantin menggunakan payung agung. Setelah posisi pengantin siap, juru sawer mulai membacakan pepatah Sunda yang berupa kidung sawer. Ketika kidung sawer selesai ditembangkan, orang tua dari kedua mempelai beserta pengantin dipersilahkan untuk melakukan sawer, yaitu dengan melempar beras, uang, permen, dan bahan sawer lainnya yang telah disiapkan dalam sebuah wadah. Untuk lebih jelasnya, berikut video prosesi sawer pengantin dalam adat Sunda. Supados teu nyangkolong kana waktos cenah. Mangga urang teraskeun kana acara pamungkas nyaeta sawer panganten A. Mangga kanggo AA sareng nengna urang kalih ka handap A. Urang kalih ka handap pangantena, bapak sareng ibu na ngadeg di tengah Pak. Mangga bapak sareng ibu na ngadeg di tengah. Iya. Supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan sawer panganten. Jalan ngarabi awalna nyata puasa masket asih lahir batin di patriku akad nikah ting trim asih laki rabi yuk siap orang etang hiji 2 3 mangga disawerkeun ya tahan heula mangga sareng nengna ka payuna sareng nengna naik heula siap ulah waktu diteraskeun pangantenna teh naik heula korsina nuhunkeun dikapinggirkeun bilih foto alah runtut raut alah uyunan alah
melimpahi pun na panggung. Siap. Mangga panganten di tengah heula. Anu mulung tos siap. Tos siap sadaya siap. Mangga. Anu kudungna ajeng mangga dikitukeun. Siap. Mangga. Ibu mangga giringan, bapak giringan mangga nyadak. Alah. Aya eta meunang. Alalala. Demikianlah rangkaian prosesi sawer pengantin Sunda. Dari mulai awal rangkaian hingga akhir, mengandung berbagai nilai budaya dan nilai keislaman dalam prosesi sawer adat Sunda. Nilai-nilai kebudayaan yang terkait dengan budaya keislaman mungkin ya. Ini sebenarnya dari kidungnya saja sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa isinya adalah pepatah-pepatah yang sifatnya positif, baik, nasihat-nasihat itu yang diambil dari tradisi dulu. Lepas dari agama ya, dari tradisi pun nilainya sudah baik. Makanya dulu ketika sawer Sunda masuk ke daerah Sunda awalnya, tidak begitu sulit untuk diterima masyarakat, karena ini tidak ada yang menyalahi aturan. Malah ini juga lebih baik, bisa disampaikan dengan lebih baik, dengan lebih indah, dengan lebih bertu gitu. Pertama tentang liriknya juga sudah berisi adab kita terhadap orang tua, tentang ajaran agama, tentang adab kita kepada suami istri, lalu keluarga kita kepada masyarakat. Itu barangkali yang jadi hubungannya dengan kebudayaan Islam. Selain itu juga bisa jadi media silaturahmi. Ketika kita melaksanakan pernikahan, masyarakat kita kan menyaksikan. Jadi kita bertemu dengan masyarakat yang ada di sekitar kita tempat tinggal. Setelah jadi media silaturahmi, juga bisa jadi bahan pengingat kepada orang-orang gitu. Karena si pepatah yang disampaikan dalam sawer itu khususnya kepada pengantin, tapi juga mengingatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar, baik itu pengantin yang sudah lama maupun yang baru mau menikah misalkan kayak gitu. Sebagai pengingat lah. Kayak gitu. Kami isi sawer Sunda teh berarti harus nama pepatah sareng caket karena nilai-nilai Islamnya Mang Reda. Namun caket-caket pisan. Kan dina kata-kata naga aya jantannya upami ayeuna ka istina dimimiti jadi minantu panutan nu estu putra mertua nu tangtu pan kitu caroge nyanyi teh nyantri bager pinter suci ati keur kasep teh jeung raspati tangtu kan nyanyi teh mupusti kitu kan pepatahna teh jantan kelas jantan nilai-nilai Islamna rada seueur pisan di antawisnya budaya Sunda teh ieu mah nilai Islamna kental pisan. Dengan demikian, tradisi sawer pada adat pernikahan Sunda merupakan penyampaian nasihat mengenai kehidupan berumah tangga yang diiringi dengan tembang serta memiliki nilai Islam dan budaya yang sangat tinggi. Tradisi ini juga syarat akan makna filosofi pada setiap bahan yang digunakan dalam prosesi tersebut. Nah, itu tadi tentang tradisi sawer Sunda. Jadi, tradisi sawer Sunda itu salah satu tradisi yang ada di pernikahan adat Sunda. Ternyata dalam tradisi sawer Sunda itu terdapat nilai-nilai keislaman yang dapat kita ambil. Salah satunya yaitu nasihat yang berisi tentang kehidupan rumah tangga. Selain itu, nilai-nilai keislaman juga terdapat pada kidung sawer. Di dalamnya mengandung pujian-pujian kepada Allah dan juga para rasulnya. Tidak hanya nilai Islam, tapi juga ada nilai budaya yang terdapat pada bahan-bahan yang memiliki makna filosofi tersendiri.
Makna lain dari Kidung Sawer yang berbahasa Sunda juga memperlihatkan nilai budaya yang ada pada tradisi sawer. Meskipun tradisi sawer Sunda masih ada dan lestari hingga saat ini, namun pada kenyataannya nilai-nilai budaya dan makna budaya yang terkandung di dalamnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Nah, harapannya dengan adanya video ini, semoga kita semua dapat melestarikan dan juga paham mengenai nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi yang ada di lingkungan kita semuanya. Kami dari kelompok 7, saya Salam Guru Ramadan, Prima Desa Fitri, Siti Rahmanu Romdon Fuada, Ulwi Alfian, Mila Dinar Qaidah, sekian persembahan kami. Terima kasih. Sampurasun. Salam budaya.